Halo, bertemu lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Pada kesempatan ini kita akan praktek tentang akses control list atau ACL. Ya, akses control list ini adalah kumpulan perintah untuk memfilter traffic atau paket ya. Jadi secara singkat, dia adalah kumpulan perintah untuk memfilter paket atau traffic di jaringan. Ya. Ada dua jenis akses control list ini, ada dua jenis. Yang pertama standar ACL, yang kedua extended ACL. Perbedaannya apa? Ada tiga parameter yang bisa kita gunakan untuk membedakan ACL dan standar maupun ACL extended. Ya, yang pertama kalau standar ACL nomornya itu 1 sampai 99. Jadi setiap akses control list itu harus dikasih nomor. Ya. Nah, kalau standar dia pakai nomor 1 sampai 99. Jadi kalau misalnya nanti ketemu seperti ini nih, contoh di bawah ini. Nih, perintahnya akses list terus nomornya 1, ininya operasinya deny terhadap IP address ini. Dia menolak IP address ini, artinya ini adalah standar karena nomornya 1. Ya. Kalau yang extended, dia menggunakan angka 100 sampai 199. Oke, itu yang pertama dari segi nomor akses kontrolnya, akses control list-nya. Yang kedua, dari segi parameter yang difilter. Kalau standar ACL hanya bisa memfilter IP source, alamat sumber. Ya, alamat sumber seperti ini nih, dia memfilter alamat sumber. Ya. Tapi kalau extended, dia bisa memfilter beberapa parameter ya, bisa source, bisa destination, bisa juga port. Ya, jadi kalau Anda ketemu akses control list, ada beberapa di sini portnya, destinationnya, ya berarti dia extended. Lalu yang ketiga adalah penerapannya, ya. Jadi setelah dibuat akses control list itu mau diterapkan di mana? Ya, di router mana, interface mana. Nah, kalau standar ACL itu diterapkannya close to destination, dekat destination. Ya. Ya, kebalikan dengan extended. Kalau extended diterapkan di dekat dengan sumber. Ya, misalnya di sini nih. Ini kan ada topologi jaringan seperti ini, sudah saya buat, ini sudah jalan ya. Bisa ngeping dari sini ke sana ya. Nah, misalnya PC ini nih, PC 2. Ya, PC 2 ini kita mau filter supaya dia tidak bisa mengakses ke jaringan ini. Jaringan sini nih. Jadi dia nggak bisa masuk ke sini, dia nggak bisa mengakses ke sini, jaringan ini. Nah, berarti ini dianggap sumber, ini source, ini tujuan. Oke. Nah, kalau standar ACL, dia memfilter sumber, kemudian diterapkannya di dekat destination. Nah, ini destination-nya, maka dia diterapkan nanti di sini nih. Di router ini, di interface sini. Ya, interface yang ada di LAN sini. Itu kalau ACL. Penerapannya dekat dengan tujuan. Ya. Jadi ini sumber yang mau diblok supaya tidak bisa mengakses ke sini. Ya. Sumber ini tidak bisa mengakses jaringan sini. Artinya ini sumber, ini destination. Kalau ACL-nya standar, maka dia diterapkan di sini. Nah, kalau ACL-nya extended, dia diterapkan di sini, dekat dengan source. Ya, itu. Kira-kira itu perbedaannya. Dan pada kesempatan kali ini kita mau membuat yang standar dulu, ya, ACL standar.
Nah, operasinya itu ada 3 jenis ya. Nanti bisa dilihat di komen CLI router ya, kalau kita sudah masuk situ. Ada deny artinya menolak, ada permit artinya mengizinkan, membolehkan lewat, lalu ada remark untuk memberi komentar ya. Kemudian ada yang perlu istilah yang perlu diketahui ya, ada yang namanya wildcard mask. Wildcard ini seperti kebalikan dari ini, dari net mask ya. Jadi misalnya kalau net masknya segini nih, subnet masknya 255.255.00, maka wildcardnya itu 00.255.255, kebalikannya gitu. Kayak kebalikannya. Kalau net masknya 255.255.255.50, maka wildcardnya adalah 00.000.255, kebalikan ya. Jadi kayaknya sih perhitungannya tuh alamat broadcast 2555, 2555, 255, ini FFFFF dikurang net mask didapatkan wildcard ya, kira-kira seperti itu. Kalau net masknya 255.255.255.252, maka wildcardnya apa? 0003 ya, karena ini 252 di sini, supaya genap jadi 255 berarti ditambah 3 gitu ya. Itu. Nah, ini contohnya nih. Jadi contoh membuat ACL standar seperti ini. Rules-nya ya, rules yang pertama ini. Rules yang pertama membuat aturannya ya, langkah-langkahnya atau tahapannya untuk membuat ACL standar. Yang pertama buat ininya, rule-nya ya, 2 ini kan rule nih, dua-duanya nih rule. Rule yang pertama dia menolak atau mencegah IP ini ya. Ya. Jadi tadi di sini di sini tadi misalnya ini yang mau dicegah untuk menuju ke sana, berarti ini di-deny. Oke. Jadi aturannya itu harus yang pertama deny dulu. Ya. Setelah deny baru permit yang lainnya. Selain yang ditolak, yang lainnya boleh. Tidak boleh dibalik. Permit dulu gitu, permit ini baru deny. Nanti malah sudah lewat semua, nggak bisa dicegah. Jadi dicegah dulu, deny dulu, baru permit. Oke. Jadi perintahnya access list, terus dikasih nomor, operasinya deny, IP address-nya ini, terus ini wildcard. Nah, kalau dia cuma satu yang mau dicegah, cuma satu IP yang mau dicegah, maka wildcard-nya 0000. 000. Tapi kalau dalam satu jaringan, satu subnet, maka wildcard-nya di sini adalah wildcard dari subnet-nya. Misalnya subnet ini nih. Subnet masknya 255.255.255.252. Maka nanti wildcard-nya adalah 0003 di sini. Ya, kalau dia satu subnet. Ya, misalnya subnet yang ini, net masknya yang ini. Tapi kalau dia cuma satu IP seperti ini, cuma satu IP yang mau dicegah, maka wildcard-nya 000. Oke. Itu yang pertama ya, tahapan pertama buat rules-nya. Nah, rules-nya di sini ada 2, deny dan permit. Tahapan yang kedua adalah menerapkan access list ini, menerapkan rule ini di mana ya, di router mana, di interface mana ya. Nah, di 2 tahapan selanjutnya ini adalah itu tahapan penerapannya. Jadi akan diterapkan di sini di router ini. Diterapkan di router ini, kebetulan namanya router nih ya. Kalau nanti hostname-nya diganti router 1, maka muncul di sini router 1 gitu ya. Jadi rule ini akan diterapkan ya, rule access list 2 ini akan diterapkan di router ini, interface-nya gigabit Ethernet 01 ya, akan diterapkan di situ. Lalu perintah ini adalah ya untuk menerapkan ya, jadi perintahnya IP access group, harus dikasih nomor ya, nomor grupnya itu ya. Di sini 1, kita pakai 1 juga. Lalu ini arahnya kemana? Outbound atau inbound?
Ya, kalau di sini nih tadi kita mau cegah komputer ini mengakses ke jaringan sini. Diterapkannya di sini. Diterapkannya di sini nih, di interface ini. Ya, di interface di router ini ada 2 interface, ini sama ini. Dia diterapkan di sini. Artinya kalau komputer ini PC2 tidak bisa mengakses ke sini, itu arahnya ke sini. Dia meninggalkan router, namanya outbound. Ya, berarti namanya outbound. Meninggalkan router. Kalau dia menuju ke router, namanya inbound. Ya. Makanya tadi perintahnya outbound. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Cuma memang ada beberapa yang beberapa istilah dan aturan yang harus dipahami. Oke, sekarang kita coba prakteknya. Ini teorinya sudah. Nah, sekarang di sini saya mau coba menambahkan dulu satu PC lagi supaya nanti kita bisa lihat apakah benar PC ini bisa dicegah lalu PC yang lain bisa lewat gitu ya. Jadi kita tambahkan dulu satu PC lagi di sini. Oke, ini kita kasih IP address ya. Ini kan 50.0. Ini 50.2. Yang ini 50.3. Gateway-nya 50.1. Ini kita kasih 50.4. IP configuration 192.168.50.4. Nah ini netmasknya 255.2550. Terus gateway-nya 192.168.50.1. Oke. Sudah ya. Nah, coba kita ping dulu. Benar nggak bisa ngeping ke misalnya ke sini. Pokoknya ke jaringan sini ya, 30.0. Kita coba ping dulu sebelum kita cegah ya. Ping 192.168.30.1 gateway-nya di sana. Nah, bisa. Terus 30.2. Ini ARP-nya masih belum jalan. Nah, kadang-kadang ARP-nya itu proses ARP-nya agak lama munculnya. Oke, 30.3 ada nggak 30.3? Oh, nggak ada kali, 30.3 nggak ada. Nggak ada, jadi ini 30.1, ini 30.2. 30.3 nggak ada, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita coba dari sini, bisa nggak? Ping 192.168.30.2 ya, PC itu titik 2. Nah, bisa. Oke, jadi terbukti jaringan ini sudah oke ya, bisa 2 PC ini bisa ngeping ke sana. Sekarang kita mau pasang tadi akses control list standar mencegah PC2 ini ya. PC2 mungkin kita kasih note dulu ya. PC2 ini 50.2. Yang PC ini 50.4. Oke. Lalu yang ini 30.2. Oke. Jadi kita ingin memasang akses control list untuk mencegah ini nih, mencegah PC ini mengakses ke sini lah ya. Mengakses ke sini, jaringan sini. Terus yang lainnya bisa ya. Selain 50.02, 50.04 ini bisa. Oke, itu yang mau kita buat. Nah, kita memfilter sumber, tapi penerapannya di dekat tujuan. Berarti kita akan terapkan di sini nih.
di gigabit Ethernet 000 ya, interface-nya 000. Oke, di sini. Kita klik enter, enable. Waduh, kemarin saya kasih password apa passwordnya ya, saya lupa. Aduh. Passwordnya lupa. Kemarin saya pasang SSH Telnet, jadi saya kasih password. Coba kita lihat di atas passwordnya, enable secret Cisco. Oh, kalau nggak salah 12345. Cisco, enable secret Cisco ya, Cisco. Oke. Nah, bisa masuk, oke. Bisa masuk. Jadi kita terapkan di interface config terminal. Masuk ke interface gigabit 0000 ya, tadi 000. Nah. Enggak, belum kita masuk sini. Kita pasang dulu ininya, rule-nya dulu ya, kok langsung sini ya. Ini sudah di ini, exit aja dulu. Oke, host name-nya tidak perlu diubah karena sudah berubah nih, RT Apple, tidak default lagi router. Nah, sekarang kita perintahnya access list. Ya, access list. Kalau lupa urutannya apa, tanda tanya aja. Nah, access list, tuh. Kalau standar 1 sampai 99 ya. Anda lihat di sini. Kalau Anda mau pakai ACL standar, nomornya 1 sampai 99. Kalau extended 100 sampai 199. Oke, kita pakai 1 karena standar dari yang kecil aja. Kemudian apalagi setelah itu tanda tanya. Nah, Anda bisa deny, permit, atau remark. Oke. Ingat tadi aturannya, kita deny dulu baru permit. Jadi kita deny dulu. Oke. Lalu apalagi perintahnya? Deny-nya apa? Kita bisa menentukan satu IP address kalau memang dia cuma satu, atau kalau kita ingin semuanya diblok pakai any, semuanya diblok ya, any, atau single host aja ya, single host atau ini sama nih ya, single host. Oke, kita pakai langsung aja single host atau address yang ya single host ya, yaitu yang mau dicegah tadi 50.2 ya. 192.168.50.2 itu yang mau dicegah. Terus tanda tanya lagi kalau lupa ya. Kalau lupa ini wildcard bitnya. Nah, karena dia cuma satu host ya, single host yang mau dicegah, maka wildcardnya adalah 0.0.0.0. Oke, itu dia. Sudah kita buat rule yang pertama. Lalu ya rule yang kedua adalah deny, permit ya. Yang pertama deny, yang kedua permit. Selainnya 50.2 itu boleh mengakses ke sana ya. Perintahnya access list 1 permit ya, permit any. Jadi selain yang 50.2 boleh lewat. Oke. Nah, kita sudah membuat membuat rule-nya. Sekarang rule itu mau kita terapkan di mana? Di interface tadi ya. Interface gigabit Ethernet 000. Kita mau terapkan di sini. Nah, lalu perintahnya apa untuk menerapkannya? IP access group, kita kasih nomor 1. Lalu di mana? Keluar atau masuk? Yang mau kita cegah di sini nih. Masuk ke jaringan ini. Tapi masuk ke jaringan ini adalah dia meninggalkan router, ya, arahnya meninggalkan router, berarti dia outbound. Ya. Outbound ya. Kita tanda tanya di sini, pilihannya in sama out. In itu inbound paket, outbound. Ya, karena di router sini menuju ke sini itu meninggalkan router, berarti dia out, ya, outbound. Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kita bisa show run
untuk melihat apa yang sudah kita setting tadi ya. Oke, mana yang kita setting tadi? Ini yang kita setting tadi nih. Access list 1 deny 50.2 ya, yang lainnya boleh lewat. Oke, nah sekarang coba kita praktekkan. 50.2 bisa nggak mengakses ke 30.2? Tadi kan bisa ya, awalnya tadi bisa. Ini masih ada ininya nih. Masih ada jejaknya tadi ya. Bisa mengakses ke 30.2. Sekarang masih bisa nggak? 30.2. Nah, nggak bisa kan? Ini destination host unreachable. Nah, sekarang udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena kita sudah memasang yang namanya access control list untuk memfilter. Jadi yang paket yang dari 50.2 itu nggak boleh lewat. Sekarang coba yang ini 50.4 boleh nggak? Tadi awalnya kan bisa ya sebelum kita pasang access control list. Ini masih ada jejaknya nih. Tadi bisa ya ke 30.2. Sekarang masih bisa nggak? Ya masih bisa karena dia tidak dicegah di filternya tadi ya kan. Jadi yang kita cegah cuma yang ini. Oke, misalnya mau nambah satu PC lagi dah, biar lebih lebih yakin lagi gitu ya. Pasang satu PC lagi, kasih IP address-nya ini 50.5 ya. 168.50.5. Oke, gateway-nya 50.1 ya. 50.1. Oke. 50.1 oke. Nah, ini kita tunggu menyala dulu ini ya. Kabelnya dia masih proses. Nah, dia sudah bisa menyala. Sekarang kita coba ngeping ke 30.2. 92.168 30.2. Sorry. Ping, nggak ada pingnya. Ping 192.168 30.2. Ya, kita tunggu proses ARP-nya masih sedang berjalan sehingga agak lama karena baru dipasang juga tadi. Oke, mungkin belum ARP-nya belum. Nah, coba kita ulang lagi. Oke, belum bisa. Mungkin masih proses ya, ini masih proses. Kita tunggu sebentar. Kita ulang lagi. Oke, supaya videonya tidak panjang, tidak lama, ini harusnya bisa ya. Tapi saya cukupkan dulu di sini. Intinya kita sudah berhasil tadi memblok ya, menerapkan standar ACL untuk mencegah satu host mengakses ke suatu destination. Oke. Demikian pelajaran standar ACL pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.